Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkau dihormati di ruangan ini. Engkau dicintai di ruangan ini. Terima kasih. Kami mau belajar firman-Mu. Urapi kami Tuhan. Berikan roh hikmat, wahyu, dan pengertian, supaya kami mengerti kehendak-Mu, berjalan dalam ketetapan. Dalam nama Yesus, semua yang percaya katakan amin. Haleluya. Silakan dulu. Sopo sing pingin ngalami Tuhan, pingin hadiratnya begitu powerful ya. Kalau kita nyembah Tuhan, kita ngalami Tuhan, nah hidupmu akan diubahkan Tuhan. Saya ngomong agak berat ya hari ini. Tuhan mau hati kita loh. Tuhan mau hatimu. Lihat saya. Apapun yang kita kerjakan, apapun yang kita lakukan, suatu hari kita akan menuainya. Kalau kau ingin melihat di masa-masa yang akan datang, Tuhan bekerja begitu powerful dalam hidupmu, dimulai hari ini komitmen dengan Tuhan. Jadi kita bisa melakukan apapun juga yang tersembunyi, tapi Tuhan tetap selidikin hatimu. Kita nggak bisa lari dari hadapan Tuhan. Kita Mazmur katakan, kemana aku dapat pergi menjauhi roh-Mu? Kita nggak bisa lari dari hadapan Tuhan. Dan suatu hari kita akan menuai dari apa yang kita lakukan, apa yang kita perbuat. Kalau hari-harimu ke depan ingin menuai sesuatu yang baik, dimulai hari ini nabur sesuatu yang baik. Kalau engkau hari-hari ke depan, di tahun-tahun ke depan, engkau ingin dipakai Tuhan, ingin punya pasangan yang takut akan Tuhan, punya hidup yang jadi berkat buat banyak orang, dimulai hari ini tabur benih atas hidupmu. Jangan pakai hidupmu sembarangan. Jangan lakukan sepuas hatimu. Karena kalian anak-anak muda, dikuasain hawa nafsu yang begitu, hormonmu lagi meledak-ledak, kadang nggak bisa kontrol, nggak bisa kendalikan emosinya, masih pengen cari jati diri. Dengerin baik-baik, harus cari Tuhan yang utama. Tuhan harus jadi nomor satu dalam hidup kita. Kalau tidak, engkau akan menikmati masa-masa yang suram di masa yang akan datang. Hanya kita bisa berjalan dengan Tuhan yang memampukan perjalanan ke depan kita menikmati sesuatu yang baik loh. Tanpa kita mulai berjalan dengan Tuhan, ke depan engkau gak akan menikmati sesuatu yang ajaib dan dahsyat. Ini belajar dari muda, belajar mengendalikan diri, menaruh hati ini sepenuhnya untuk Tuhan. Sepenuhnya. Bukan untuk ngikutin hawa nafsu dan keinginan kita. Tuhan selidikin sampai kedalaman batinmu. Gak ada yang tersembunyi. Tadi nyanyi lagunya enak loh. Selidiki aku dan kenalah hatiku, ujilah. Tahu ngapain kalau diuji Tuhan? Dites loh. Kamu sungguh cinta Tuhan apa enggak? Kamu sungguh mengasihi Tuhan apa tidak? Nanti dites, perjalananmu masih panjang dan jauh. Harus kuat dengan Tuhan, harus bergaul dengan Tuhan. Amen. Tantanganmu berat ke depannya. Yes. Di luaran sana banyak orang yang punya skill, punya pengetahuan. Tapi justru kita sebagai anak Tuhan, kita hidup berbeda karena kita mempunyai roh Allah. Amen. Hidupmu harus lebih powerful dan berbeda. Yes. Karena Tuhan menyertai kita. Kalau kita nggak lakukan apa-apa, nggak memiliki cinta akan Tuhan, nggak bisa mengasihi Tuhan sungguh-sungguh, hidup nggak sepenuhnya hanya main-main. Oh, aku masih muda kok, aku mau habiskan waktuku sia-sia. Banyak waktu yang terbuang. Kalau saya seumuran kalian hari ini, saya akan bayar harga lebih loh. Kalau saya bisa ngulang, saya akan cintai Tuhan, saya akan kasih Tuhan, saya akan komitmen hidup benar dan hidup takut akan Tuhan, lebih dari yang lain. Dan saya akan melihat waktu seumuran hari ini saya lebih powerful urapannya. Apa yang ini generasi ini hari ini kerjakan,
Nanti seumuran saya, urapanmu double porsi. Mau diberkati powerful dan luar biasa. Urapanmu dahsyat sekali. Jangan buang waktu yang sia-sia. Kita yang sudah umur ini nggak bisa ngulang lagi. Kita udah banyak waktu, perjalanan hidup kita ini kita banyak waktu nih. Waktu ini benar kita lakukan untuk nyenangin Tuhan, kita pakai untuk hal yang berguna atau tidak. Kalau kita buang waktu sia-sia, ujungnya kita nggak akan dapat apa-apa. Kitab Mazmur katakan, ajari aku Tuhan menghitung hari-hari. Ngitung hari-hari ngapain? Mau ulang tahun? Mau dapat pacar? Pakai waktumu begitu berguna dan berharga setiap harinya. Jangan pernah meninggalkan Tuhan. Jangan pernah sampai nggak berhubungan dengan Tuhan setiap hari. Bangun keintimanmu dengan Tuhan. Hidupmu akan berbeda. Berbeda dari orang lain. Semua tokoh di dalam Alkitab, dari kitab Kejadian sampai Wahyu, mereka kan ada tokoh-tokoh yang muncul di zamannya kan. Daud muncul di zamannya, Yosua muncul di zamannya, Daniel muncul di zamannya, Ezra, Nehemia. Mereka adalah orang-orang yang komitmen dengan Tuhan loh. Nggak main-main loh. Dia beri waktunya, hidupnya, dia bergaul dengan Tuhan. Tidak heran namanya terkenal sampai hari ini. Kamu mau meninggalkan apa? Sisa hidupmu kamu habiskan untuk apa? Kamu menulis sejarah apa dalam hidupmu? Dimulai hari ini loh. Karena kita ingin menulis sejarah kan. Lihat saya, jangan main handphone. Saya diundang Jakarta ke sini untuk ngomong sama kamu. Kamu sih fokus sama saya. Jangan habiskan waktumu sia-sia. Buat yang bermakna. Dan dimulai nulis sejarahnya dari hari ini. Hidupmu. Kamu menulis sejarah yang baik. Sejarah yang takut akan Tuhan. Sejarah yang hidup berguna dan diurapin Tuhan, dipakai Tuhan. Atau sejarah hidup yang bejat, ngawur, palsu kekristenannya, munafik, gak jauh beda dengan orang dunia. Atau kamu melakukan hal yang berbeda. Dimulai komitmen dengan Tuhan hari ini. Amin. Anak muda gak main-main ini. Hidup main-main buat apa? Kita harus komitmen sama Tuhan sungguh-sungguh. Kalau mau ikut Tuhan sungguh-sungguh, jangan main-main. Kalau mengasihi Tuhan sungguh-sungguh. Kalau jahat-jahat aja sekalian. Di sisi lain melakukan kejahatan, terus ke gereja, terus ampun-ampun, minta nangis-nangis, minta tumpangi tangan pendeta. Palsu kekristenannya. Ini nggak main-main, hidup kita ini nggak main-main. Bukan sekedar ke gereja-gerejaan, bukan sekedar jadi orang Kristen biasa, tapi jadi orang Kristen yang memiliki dampak dan otoritas. Itu dimulai hidup takut akan Tuhan. Dengerin baik-baik, apapun yang kamu lakukan hari ini, suatu hari kamu akan tuai. Entah itu baik, entah itu buruk. Hidup dan mati kita dikuasain lidah. Siapa menggemakannya akan makan buahnya. Menggemakan apa? Melakukan apa? Dan hukum ini tetap berlaku di Kejadian 8 ayat ke-22. Selama bumi masih ada, takkan berhenti musim menabur dan menuai. Dingin dan panas, kemarau, hujan siang dan malam. Ini hukum berlaku kepada semua orang benar dan orang nggak benar. Orang yang hidupnya takut akan Tuhan atau hidupnya nggak takut akan Tuhan. Hukum itu tetap berlaku loh. Nggak ada yang bisa dilawan. Contohnya ini nih. Hukum apa? Semua barang yang dilempar ke atas pasti ke bawah. Dan hukum tabur tuai itu berlaku. Apapun yang kamu kerjakan, baik hal baik atau hal benar, suatu hari kamu akan tuai. Dan berbalik semuanya kepada kita. Sekarang masalahnya kamu menuai apa di masa depan? Hidup kita hari ini tuh hasil dari apa yang pernah kita tabur di masa lalu loh. Apa yang salah hidupi, apa yang saya lakukan hari ini, hasil dari apa yang pernah tabur di masa lalu. Kalau engkau ingin menuai sesuatu yang baik, menuai sesuatu yang powerful, otoritas, pengaruh, kuasa, urapan, karakter yang baik, dimulai komitmen dengan Tuhan hari ini. Jangan main-main. Tuhan mau invest sesuatu yang besar atas hidupmu. Kalau sampai hari kau denger, duduk di sini dengerin saya ngomong keras begini nih, Tuhan punya maksud dan tujuan. Tuhan sedang mempersiapkan hidupmu untuk sesuatu yang kegerakan yang besar di masa yang akan datang. Amin. Kalian akan dipakai Tuhan untuk sesuatu yang lebih besar dari yang tidak pernah kamu bayangkan dan pikirkan. Tapi kalau
Kalau kamu biasa saja ikut Tuhannya, ngawur malah cenderung, ngomongnya kasar, nggak ngomong kebenaran, hidupnya nggak jauh beda dengan orang dunia. Kita ini adalah anak-anak kerajaan, kita ini adalah bangsawan kerajaan. Karakter, sikap, dan perbuatan kita harus seperti bangsawan kerajaan, bukan seperti berandalan. Amin. Orang kan lihat loh, ini berbeda kenapa? Orang tua juga melihat, ini loh setelah ikut ibadah kok hidupnya berbeda, ngapain ini anak saya ini? Orang kan lihat, semuanya kan lihat. Orang akan melihat loh, apa yang kita lakukan, apa yang kita perbuat, itu kan jadi contoh bagi banyak orang. Dan itu akan mempengaruhi banyak orang. Hidupmu, baik buruk, itu akan mempengaruhi banyak orang loh ke depannya. Kalau tabur hari hidup takut akan Tuhan, hidup cinta Tuhan, mengasihi Tuhan, komitmen hidup kudus, suatu hari kau akan menuai hal yang berbeda. Kalau hidupmu sekarang ngawur, nanti kamu struggle, berjuang sama Tuhan. Toh ujungnya, kalau kita melakukan apapun juga, kalau nggak sesuai dengan kehendak Tuhan, pasti bentur tembok. Ketemu masalah, dan ujungnya kita tetap cari Tuhan. Lu ngapain muter-muter dulu? Ngapain mesti harus kebentur? Kalau kita bisa jalan sama Tuhan. Amin. Kita akan lihat seorang tokoh yang powerful sekali. Memulainya dengan hidup takut akan Tuhan, cinta Tuhan, mengasihi Tuhan luar biasa. Ini orang dekat dengan Tuhan, melihat Tuhan secara pribadi loh. Ngalami Tuhan, memulai sesuatu yang baik banget sekali. Tapi ujungnya dia nggak bisa mencapai destinasi ilahi. Tapi tetap dia orang yang dipermuliakan Tuhan. Kita ini kan mau menikmatin sampai hasil akhir hidup kita, sampai kita nanti tua. Saya sampai tua nanti, sampai saya dipanggil Tuhan, saya ingin didapatin menjadi orang yang berkenan di hadapan Tuhan, menjadi orang kesayangan Tuhan. Bukankah kalian ingin ngalami yang sama? Kalau hidupmu baik sama orang tua, hormat, respect, gak kurang ajar, kira-kira kamu butuh apa orang tuamu cukupin gak? Cukupin gak? Kamu gak minta, kamu ada keperluan, orang tuamu cukupin kan? Karena kamu melakukan seperti yang orang tuamu mau, karena kamu disayangin. Hal yang sama juga berlaku kalau kita melakukan sesuatu untuk Tuhan. Apalagi Tuhan, dia Bapa yang baik, pasti dia perlakukan berbeda. Dengerin baik, kasih Tuhan itu sama kasih Tuhan itu, baik orang berdosa atau nggak berdosa sama. Tetapi Tuhan memperlakukan orang-orang tertentu berbeda ketika dia memiliki kedekatan dengan Tuhan, dia memiliki hubungan pribadi dengan Tuhan. Tuhan perlakukan beda. Itu dibutuhkan komitmenmu hari ini dengan Tuhan. Kita akan lihat di Bilangan 12 ayat yang ke-7. Bukan demikian hambaku Musa, seorang yang setia dalam segenap rumahku, yang setia kepada dia yang telah menetapkannya sebagai sebagaimana Musa pun setia dalam segenap rumah Tuhan. Ini Musa setia loh sama Tuhan, mengasihi Tuhan. Hidupnya gak ngawur, gak sembarangan, mengasihi Tuhan. Lalu kita lihat lagi di Ibrani pasal yang ketiga, yang kelima. Dan Musa memang setia dalam segenap rumah Allah, setia melayani Tuhan, setia ke gereja hari ini, setia, takut akan Tuhan, cinta Tuhan luar biasa. Dan Musa memang setia dalam segenap rumah Allah sebagai pelayan untuk memberi kesaksian tentang apa yang diberitakan kemudian. Kita akan banyak baca ayat ya. Saya mau kasih makan yang kenyang hari ini. Keluaran 33 ayat 17, berfirmanlah Tuhan kepada Musa, juga hal yang telah kukatakan ini akan kulakukan karena engkau telah mendapat kasih karunia di hadapanku, dan aku mengenal engkau. Ini orang spesial nggak Musa? Spesial nggak? Spesial. Kita akan lihat lagi di Ulangan 34 ayat 10. Seperti Musa yang dikenal Tuhan, Musa dikenal Tuhan. Kita udah dikenal Tuhan belum? Sudah. Hah? Yakin gak kamu dikenal Tuhan? Yakin. Powerful. Tuhan dengan muka, berhadapan muka. Tidak ada lagi nabi yang bangkit di antara orang Israel. Musa ngelihat Tuhan muka dengan muka, ngalami Tuhan. Hidupnya powerful. Gak ada nabi seperti Musa. Powerful penyertaan Tuhan. Ngelihat Tuhan siang dan malam, ngelihat mujizat. Hidup takut akan Tuhan. Itu kalau hari ini kau hidup takut akan Tuhan, hari ini lo hidup takut Tuhan. Kalau kamu gak selesaikan sampai garis akhirmu, kamu gak akan capai destinasi Tuhan. Banyak hal yang harusnya Tuhan beri sama kamu, gak akan sampai lo itu. Makanya harus setia terus sampai garis akhir. Didapati hati kita di komitmen mencintai dan mengasihi Tuhan, melakukan tepat seperti yang Tuhan mau.
Kita nggak akan bisa melakukan tepat seperti apa yang Tuhan mau kalau kita ini nggak memiliki hubungan dengan Tuhan. Bagaimana kita berjalan seperti yang Tuhan mau, orang kita nggak ngerti petunjuknya, kita nggak tahu mapnya. Kalau kamu jalan-jalan, mau janjian sama orang, Sherlock dulu dong, biar gampang kan. Mapnya adalah firman Tuhan loh, adalah kebenaran loh, Alkitab loh. Kita mesti bergaul dengan firman. Kalau hidupmu nggak bergaul dengan firman dari muda ini, kamu bisa ngambil keputusan yang ngawur. Pilih pasangan pun juga ngawur. Kalau pilih pasangan ngawur, kamu akan tanggung akibatnya suatu hari. Dengerin baik-baik nih, masih muda nih. Jangan pernah pilih pasangan yang ngawur hanya atas dasar cinta. Cinta itu melek, katakan cinta itu melek. Masuk akal. Tapi kebanyakan cinta kan gak masuk akal. Jangan pacaran sama dia, ngotot aja jalani. Ngotot ngawur, kalau itu bukan dari Tuhan. Ujungnya apa? Dipaksa nikah. Hancur hidupnya. Saya tuh hampir setiap hari ngonselingin orang yang keluarganya kacau, yang pernikahannya ngawur, menderita. Kalau engkau ingin menikmatin surga, keluargamu harus bahagia. Baru surga turun di muka bumi. Kalau keluarga papi mami pernikahannya bahagia, kamu bahagia kan? Tapi kalau papi mami kerjaannya berantem, saling cakar, saling gigit, saling telan, kamu ngadapi ngapa? Stres nggak? Mau kabur kan dari rumah? Malas aku ke rumah. Mami sama papi kayak Tom and Jerry, capek aku sebenarnya. Dimulai hari ini loh, kalau kamu hidup takut akan Tuhan, Tuhan akan kirim pasangan yang hidup takut akan Tuhan. Amen. Kalau hidupmu ngawur, kamu akan ketemu orang yang ngawur. Karena hukum ini berlaku. Kalau kamu ingin dapat orang yang takut akan Tuhan, mulai bayar harga sama Tuhan. Cintai Tuhan, kasihin Tuhan. Dan kamu harus tanya Tuhan kalau mengambil keputusan. Saya kasih rumusan. Ini umurnya kan masih baru-baru, jangan pacaran. Suka boleh, tapi jangan pacaran. Jangan ganjen gitu loh jadi orang tuh. Jangan terlalu murahan, yang perempuan ini jangan murahan. Kalian tuh mahal loh. Kalian tuh bangsawan kerajaan loh. Jatuh cinta, pegang-pegang tangan, dicium mau. Murahan banget. Kalian mahal. Kalau ada laki-laki kurang ajar mau sentuh-sentuh kamu, sorry ya, aku bukan murahan loh. Mana ini? Senyum dulu dong. Ngerti nggak? Nanti kalau kamu gampang disentuh, gampang dijamah, gampang diaji, ini itu, kamu terlalu murahan. Kalau kamu terlalu murahan, nanti ketemu laki-laki murahan. Tapi kalau kamu mahal, kamu akan ketemu laki-laki yang sayang sama aku, berhidupnya takut akan. Umurnya, kalau kalian ini punya cita-cita pengen nikah umur 25, umur 27, 30 jangan ya, terlalu tua ya. Umur 22 nikah, udah dapat kerjaan. Sekarang baru umur 15, jangan pacaran. Memang hormon lagi puber-pubernya pengen jatuh cinta, jangan pacaran dulu. Tekan dulu, jangan ikutin hawa nafsumu. Suka boleh lah. Nanti kalau kamu pacaran, itu kan dari umur 15, mau nikah umur 25 kan ada 10 tahun. Kamu bisa jatuh dalam dosa loh. Buang waktu sia-sia. Ya kalau nggak nyakitin, waktumu terbuang. Belum lagi invest duit. Buat apa pacaran sana sini terus ujungnya putus? Nggak ada gunanya. Kamu boleh pacaran kalau mau pengen umur 25 nikah, kamu boleh pacarannya baru umur 23. Hanya 2 tahun. Tanya Tuhan dulu tapi. Searching, hari ini searching, doain dulu. Dia beneran dari Tuhan. Jangan kayak ganjen ya. Wah, aku kayaknya deg-degan ketemu dia. Aku jatuh cinta. Masih kecil. Fokus sama Tuhan. Ngerti nggak? Harus bernilai berbeda. Kita ini anak Tuhan harus berbeda dengan orang lain. Loh, kamu kok jual mahal? Loh, memang saya mahal. Wong saya ditebus mahal sama Yesus kok. Wong saya bukan murahan kok. Kalau engkau menghargai dirimu, Tuhan akan hargai. Orang lain juga hargai. Ngerti gak? Kalian mahal bukan murahan. Saya mahal bilang. Saya mahal. Bukan murahan. Bukan murahan. Nanti kamu akan dipertemukan dengan orang-orang yang baik, orang yang takut akan Tuhan, yang perempuan dipertemukan calon suami yang cinta akan Tuhan, sayang sama kamu, berkatnya melimpah, kasih bonus terus. Nggak damai ya kalian ini. Amen. Yang laki-laki kok kamu ketemu wanita bijak seperti Amsal 31. Yes, amin. Udah nikah belum? Udah nikah? Hei, udah nikah belum? Nanti suatu hari kamu akan ketemu istri-istri yang seperti Amsal 31. Lah kok nggak ada amin? Amin. Pernah ngerti Amsal 31 apa nggak? Pernah baca belum? Kayaknya nggak baca nih. Aduh, gawat.
apa yang kita lakukan hari ini, suatu hari balik sama kita. Makanya tindakan kita, sikap kita tuh hati-hati di hadapan Tuhan. Harus hati-hati. Semakin kita komitmen dengan Tuhan, berjalan dengan Tuhan, kita harus komitmen hati-hati jalan sama Tuhan. Tuhan, ini nyenengin hatimu apa enggak? Ini melukai hatimu apa enggak? Ini berkenan apa enggak? Jangan main terabas saja kita. Kan kita punya map, namanya Alkitab. Semua tindakan kita, keputusan kita harus sesuai firman. Kalau nggak sesuai firman, jangan lakukan. Nanti kamu sendiri yang tanggung akibatnya. Ini saya ngomong agak berat loh ini. Kalau kalian nggak pernah baca Alkitab agak berat nih. Tapi kamu nanti dengerin khotbah saya di YouTube aja. Promo lagi. Jangan lupa subscribe, like, comment, share. Cari YouTube Peter Guntur. Nyalakan loncengnya. Komitmen. Saya ngomong ini hari ini agak berat. Saya mau kasih pondasi yang kuat sekali supaya hidupmu tambah hari tambah powerful. Saya nggak mau khotbah ringan-ringan. Buat apa khotbah ringan-ringan? Mau diundang jauh-jauh, ongkosnya mahal kok. Sini mau ngomong sia-sia. Kasih makan berat hari ini. Kita akan lihat lagi. Ulangan 34 ayat 10. Seperti Musa yang dikenal Tuhan dengan berhadapan muka, tidak ada lagi nabi yang bangkit di antara orang Israel. Ulangan 34 ayat 12. Dan dalam segala perbuatan, kekuasaan, dan segala kedahsyatan yang besar yang dilakukan Musa di depan seluruh orang Israel. Ini orang hebat kan? Ini orang hebat loh. Ngelihat Tuhan, dipimpin Tuhan, melakukan banyak mujizat, luar biasa. Jadi pemimpin besar, luar biasa. Tetapi dia bikin kesalahan yang fatal. Kita akan lihat di Bilangan 20 mulai ayat yang ke-7. Nanti kita akan lihat apa yang terjadi sama Musa. Tuhan berfirman kepada Musa. Berarti dengar suara Tuhan dong. Musa dengar suara Tuhan kan? Orang hidupnya benar oh, dia bergaulan dengan Tuhan kok. Kalau kau mencari Tuhan, kamu dengar suara Tuhan. Kalau kamu mencari setan, kamu dengar suara setan. Nggak mungkin kita nih anak-anak Tuhan mencari Tuhan ketemunya setan, nggak mungkin. Kalau kamu mencari setan, ya ketemunya setan. Kalau kamu mencari Tuhan, kamu ketemu orang-orang yang hidup takut akan Tuhan di sekitar hidupmu. Amen. Menopang. Tapi kalau kamu pergaulanmu seperti orang dunia, kamu akan ketemu orang-orang yang kelakuannya seperti setan. Musa bergaul dengan Tuhan, dia dengar suara Tuhan. Ini orang hebat nggak? Powerful kan? Benar nggak? Ambillah tongkatmu itu dan engkau dan Harun, kakakmu harus menyuruh umat itu berkumpul. Katakanlah di depan mata mereka pada bukit batu itu supaya diberi airnya. Suruh ngomong kan? Benar gak? Lalu Musa mengambil tongkat itu di hadapan Tuhan seperti yang diperintahkannya kepadanya. Ketika Musa dan Harun telah mengumpulkan jemaah itu di depan bukit batu itu, berkatalah ia kepada orang-orang durhaka. Dia ngomong sama orang-orang Israel yang ngawur. Kenapa disebut durhaka? Bantah, kerjanya ngomel, kerjanya gerutu, ngeluh, maki-maki pemimpin, berontak, kelakuannya busuk semua ini. Makanya Alkitab sebut orang-orang durhaka kayak gini. Apakah kami harus mengeluarkan air bagimu dari bukit batu ini? Sesudah itu Musa mengangkat tangannya lalu memukul bukit batu itu dengan tongkatnya 2 kali. Maka keluarlah banyak air sehingga umat itu dan ternaknya mereka dapat diminum. Tuhan suruh ngapain? Menurut ayat tadi Tuhan suruh ngapain? Ngomong. Bicara. Tapi Musa lakukan apa? Mukul. Enggak taat enggak? Enggak taat. Dia orang dipakai Tuhan enggak? Dengar suara Tuhan enggak? Diurapi Tuhan enggak? Hari ini kamu hidup takut akan Tuhan, dipakai Tuhan. Kalau kamu enggak ngikutin apa yang Tuhan mau, ujungnya kamu akan ketemu problem. Ngerti enggak ya? Jadi kekristenanmu itu harus berjalan tepat seperti yang Tuhan mau, tepat seperti yang Tuhan omongin. Hidup kita ini nggak bisa sembarangan, nggak sembrono lagi. Kita bertindak seenak kita sendiri, berjalan semau kita sendiri. Mumpung aku masih muda, aku mau lakukan semauku. Ujungnya kamu akan nggak dapet jatah yang harusnya kamu terima. Kalau kita mengikuti apa yang Tuhan mau, jatah itu kita akan terima. Banyak hal yang Tuhan berikan kepada kita dan kita akan capai. Sampai garis akhir kita didapati menjadi orang yang berkenan di hadapan Tuhan. Lihat Tuhan ngomong apa sama Musa. Tetapi Tuhan berfirman kepada Musa dan Harun, ini engkau sama adik, karena kamu tidak percaya kepadaku loh. Padahal tiap hari disertain Tuhan.
Ada tiang api. Tongkatnya belah laut. Powerful sekali. Belum mujizat-mujizat yang lain. Ini orang yang hidup bergaul dengan Tuhan. Ini orang yang hidupnya takut akan Tuhan. Hidup mengasihi Tuhan. Tadi kan dikatakan dia orang yang berkenan di hadapan Tuhan. Dia orang yang Tuhan senang sama Musa ini loh. Setia melakukan apapun yang Tuhan suruh loh. Tapi di titik tertentu, semakin dia dipakai Tuhan, semakin hidup kita takut akan Tuhan. Jangan sembarangan dan sembrono loh. Semakin Tuhan percayakan kita banyak hal, semakin urapi kita, posisi kita itu semakin penting di hadapan Tuhan. Kalau orang penting itu nggak boleh ngomong sembarangan. Katakan, saya ini orang penting menurut kerajaan Allah. Kalian nggak ngerti ya? Dengerin. Semakin kita takut akan Tuhan, semakin kita mencintai Tuhan. Seperti Musa, bergaul intim dengan Tuhan, Tuhan akan percayakan banyak hal. Waktu Tuhan mulai percayakan banyak hal, posisimu penting menurut kerajaan Allah. Nah, kamu sembarangan, ujungnya kamu bertanggung jawab dengan apa yang kamu katakan dan kamu lakukan. Contohnya aja begini. Hari ini kan dunia lagi perang kan, Rusia sama Ukraine. Terus tiba-tiba Presiden Amerika ngomong begini, wah besok kita enaknya kita bom aja ya Rusia. Geger nggak? Tapi kalau yang ngomong kita, ya siapa lu? Kalau bapak ini yang ngomong, besok kita bom Rusia, ada efeknya nggak? Kenapa nggak ada efeknya? Bukan siapa-siapa. Semakin kamu cinta Tuhan, semakin kamu mengasihi Tuhan, semakin kamu hidup takut Tuhan, jangan melakukan banyak hal yang bodoh di hadapan Tuhan. Ngikutin terus Tuhan yang mau. Musa posisi ini orang penting di hadapan Tuhan. Dan ternyata dia melakukan kesalahan yang fatal di hadapan orang Israel. Dia tidak menghormatin Tuhan. Efeknya parah. Maka hidup kita ini harus tambah hari tambah cinta Tuhan dan mengasihi Tuhan lebih dari apapun juga. Katakan mencintai, mengasihi. Ayat yang ke-12, tetapi Tuhan berfirman kepada Musa dan Harun, karena kamu tidak percaya kepadaku dan tidak menghormati kekudusanku loh. Itulah sebabnya kamu tidak akan membawa jemaah ini masuk ke negeri yang akan kuberikan kepada mereka. Akhirnya dampaknya harusnya Musa sama Harun masuk tanah perjanjian. Dia nggak masuk tanah perjanjian. Ngerti nggak ini? Kalau kamu nggak hidup taat sama Tuhan, hidup takut akan Tuhan, harusnya kamu terima banyak jatah yang dari surga yang Tuhan percayakan sama hidupmu. Tapi kalau kamu hidupmu sembarangan dan sembrono, kamu nggak akan dapat jatah yang harusnya kita terima. Tuhan mau kita itu berada di posisi yang Tuhan tentukan. Tapi kalau kita nih ngawur hidupnya, kita nggak capek destinasi itu. Nanti kita suatu hari kalau menghadap Tuhan, kita akan nyesel. Harusnya jatah yang diberikan sama kita ini harusnya kita terima, ternyata enggak. Karena kita melakukan hal bodoh di hadapan Tuhan, hal ngawur di hadapan Tuhan. Makanya hidup itu nggak sembarangan. Hidupmu itu berharga. Dari semua tindakanmu kamu akan tanggung jawab sendiri. Ngerti nggak sampai sini? Tindakanmu mulai hari ini akan menentukan masa depanmu. Keputusanmu hari ini akan menentukan masa depanmu seperti apa loh. Kamu memilih yang salah, kamu akan menuai yang salah. Kamu memilih yang benar, kamu menuai sesuatu yang benar, yang powerful di hadapan Tuhan. Ini ngerti sampai sini? Ngerti apa enggak? Yang ngerti katakan haleluya. Kita akan lanjut ya. Apa yang terjadi setelah kejadian itu? Nggak usah diikutin kita yang lanjutnya. Kita akan lihat Musa matinya seperti apa. Dan berfirman di Ulangan 34 ayat 4 dan 7. Dan berfirmanlah Tuhan kepadanya, inilah negeri yang kujanjikan perantaraan sumpah kepada Abraham, Ishak dan Yakub. Demikianlah kepada keturunanmu lah akan kuberikan negeri itu. Aku mengizinkan kau melihatnya dengan matamu sendiri, tetapi engkau tidak menyeberangnya ke sana. Kalau nanti kalian ke Israel, nanti ke Jordan, tempat Musa ditunjukin itu, jaraknya hanya 2 kilo dari tanah perjanjian. Lihat, tahuan. Tapi nggak bisa masuk tanah perjanjian, nggak sampai menggenapi. Janjinya harus digenapi kan harusnya. Dia harus sampai menyeberang ke tanah perjanjian kan. Tapi karena bikin kesalahan yang fatal, dia nggak mencapai. Nanti dilihat jaraknya 2 kilo. Nanti naik ke Jordan. Bisa doain semuanya ke Israel semua nih. Karena ini calon-calon orang yang diberkatin Tuhan ini. Ini orang-orang yang powerful ini suatu hari.
Jadi berkat bagi banyak orang. Amin. Kenceng dong, belum makan atau masih? Lihat lagi. Lalu matilah Musa hamba Tuhan itu di sana, di tanah Moab, sesuai dengan firman Tuhan, dan dikuburkannya dia di suatu lembah di tanah Moab, di tentangan Bet Peor, dan tidak ada orang yang tahu kuburannya sampai hari ini. Musa, perhatikan, Musa berumur 120 tahun. Ketika ia mati, matanya belum kabur dan kekuatannya belum hilang. Harusnya matinya di masa tuanya dia harusnya, berarti kalau dia matinya matanya belum kabur, kekuatannya belum hilang, harusnya dia bisa menikmatin jatah itu nggak? Masih powerful kok. Tapi karena waktunya sudah mendesak nih, harus masuk tanah perjanjian, udah mendekatin, tinggal 2 kilo lagi, dia mati. Masih dalam kekuatan perkasa. Banyak jatah yang harusnya Musa terima, berhenti sampai di situ. Dia orang powerful. Musa ini nggak dikubur. Nanti baca di kitab Yudas. Mayatnya Musa itu jadi rebutan iblis. Mayatnya Musa. Karena dia orang spesial di hadapan Tuhan. Tetap dia dipermuliakan masuk surga. Tapi jatah yang harusnya dia terima, dia nggak terima. Makanya mati. Nanti baca di kitab Yudas ya. Mayatnya diperebutkan iblis. Kenapa diperebutkan iblis? Karena iblis itu mainnya legal. Iblis hajar kita itu legal di hadapan Tuhan. Kalau mau bikin dosa, iblis nggak bisa hajar kita loh. Karena dosa adalah pelanggaran terhadap hukum Allah. Di mana dosa itu bikin celah setan. Setan punya kuasa dan otoritas sah untuk menguasai kita. Kenapa iblis merebutkan mayat Musa? Karena Musa pernah melakukan dosa. Ngapain? Membunuh orang Mesir. Menurut hukum, kalau membunuh harus di nyawa gantinya gigi ganti gigi. Di zaman Musa. Dan setan tahu itu loh, dia bikin dosa. Aku nggak dapat rohnya, aku nggak dapat jiwanya, paling nggak aku dapat tubuhnya. Akhirnya dihardik. Dan di perjanjian baru kan dipermuliakan kan. Ketika Yesus dipermuliakan, ada siapa? Elia dan Musa. Powerful. Tapi dia harusnya nikmatin jatah, tapi nggak dinikmatin jatah. Ngerti nggak sampai sini? Kita akan lihat lagi. Di Bilangan 33 ayat 38 dan 39. Ini engkohnya. Tadi adiknya. Sama, nggak masuk tanah perjanjian. Karena tadi emosinya yang ngontrol dan mengendalikan. Karena terlalu kesel ngelihat orang Israel kerjanya ngomel gerutu. Makanya hati-hati hidupmu kalau dipimpin sama nih youth pastor ini, harus nurut. Jangan ngeyelan. Kalau bikin dosa ya bertobat gitu loh. Jangan diem aja. Nanti dia kesel marah-marah nggak masuk tanah perjanjian lagi. Bangsa Israel terlalu dablek. Ngerti dablek kan? Dablek, susah dikasih tahu, ngototan, udah tahu salah, nggak mau bertobat, maunya benar sendiri. Dinasihatin orang tua yang zaman sekarang ini bantah terus, merasa hebat, merasa pintar, keras kepala. Dengerin baik-baik. Mulai hari ini kamu harus memiliki hati yang lembut loh. Ketika orang lain tegur, kamu belajar jangan ngelawan, jangan cari kambing hitam, nyalain orang lain, belajar terima. Kalau kamu benar dipersalahkan orang lain, terima itu sebagai nasihat. Kalau kamu salah ditegur dan dinasihatin orang lain, bertobat, berubah. Ngerti gak? Jangan malah marah, tersinggung, ngamuan. Nanti gedenya kamu jadi apa? Nanti kamu nggak dapat jatah yang harusnya kamu terima loh. Kita lihat Harun ini, apa yang dialami oleh Harun. Bilangan 33, 38. Ketika itu Imam Harun naik ke Gunung Hor sesuai dengan titah Tuhan. Mau mati naik gunung, masih perkasa nggak? Encoan nggak dia? Sehat loh. Mau mati naik gunung, berarti seger dong. Sehat dong. Nggak kena asam urat kan dia? Dia ngomong nih kena asam uratnya tinggi. Dia sehat. Dia naik ke gunung. Di sisi lain, di ayat yang dijelaskan, matanya juga nggak kabur loh, nggak minus. Ini yang muda-muda masih pakai kacamata, tukang main game ya. Enggak, kalian pasti rajin baca ini. Pakai kacamata ini rajin baca semua. Amin.
Mbok yo amen gitu loh. Diomongin yang baik kok. Paling tidak membaca firman Tuhan lewat handphone. 1 menit, 1 jamnya. Ketika itu Imam Harun naik ke Gunung Hor sesuai dengan titah Tuhan, dan di situ ia mati pada tahun ke-40 tahun sesudah orang Israel keluar dari tanah Mesir. Pada bulan yang kelima pada tanggal 1 bulan. Harun berumur 120 tahun ketika ia mati di Gunung Hor. Mau mati loh, naik gunung dulu. Akhirnya mati. Nggak capek destinasinya. Harusnya kalau masih udah tua itu ya mau mati ya harus di pembaringan, ngapain ke gunung ya kan? Dia bisa ngelihat loh dulu tanah perjanjian yang harus kamu sampai ke sana. Jangan sampai kita harusnya dapat jatah yang Tuhan siapkan buat kita, akhirnya kita nggak terima apa-apa. Hari ini hati-hati, tindakanmu, sikapmu harus nyenengin Tuhan, tepat seperti yang Tuhan mau. Supaya masa tuamu kamu menikmatin kebajikan dan kemurahan Tuhan. Menikmatin hal yang baik. Perjalananmu masih panjang. Makanya tadi lagu akan ngetes kamu, nguji kamu sungguh mencintai Tuhan apa tidak. Nanti akan diperhadapkan dengan hal yang mengerikan di kedepannya. Tapi gak perlu khawatir, ada Roh Kudus yang menyertai hidupmu. Perjalanan yang gak enak yang akan kamu hadapi nanti, kalau ada kelemahannya apa? Terutama ini anak muda ini, hati-hati nih. Sekarang ini dunianya akan lebih mengerikan sekali kan, bebas ya. Nanti kamu akan dites dengan namanya seks. Kamu bisa jaga kekudusan apa tidak? Yang cantik-cantik semua ini. Nanti digodain dengan laki-laki hidung belang. Bukan hidung belang, bukan tua, yang muda-muda hidung belang juga banyak. Kamu akan diuji dengan godaan banyak hal. Kekudusan, kesetiaan, hidup takut akan Tuhan dan lain sebagainya. Kamu bisa diuji enggak? Dan Tuhan mau uji. Ujilah aku Tuhan. Selidiki hatiku dan batinku. Di Mazmur pasal yang ke-30 139 ayat 23, selidikilah aku ya Allah, kenalah hatiku, ujilah aku dan kenalah pikiran-pikiranku. Tiap hari datang kepada Tuhan, Tuhan tes hatiku, bener gak aku mencintai Tuhan. Nanti kalau dites, kamu akan diperhadapkan hal yang gak enak loh. Bisa ditegur, bisa dituduh orang, bisa diperlakukan buruk. Mungkin kamu akan mengalami hal yang gak enak ke depannya. Saya kan gak ngomong janji-janji manis ini. Suatu hari kamu akan diperhadapkan dengan ujian-ujian yang setiap orang berbeda-beda sesuai dengan takarannya. Yang di belakang pun sana juga akan diuji Tuhan. Diselidikin sampai kedalaman batinmu. Harusnya setiap hari kita datang kepada Tuhan nih, beri hati nih. Tuhan, ini hatiku, ini hidupku, pikiranku. Kenali Tuhan sampai kedalaman batinku. Kalau aku melakukan kejahatan yang tidak berkenan di hadapanmu, berikan kemampuanku untuk hidup kudus, hidup berenanan. Karena suatu hari aku akan bertanggung jawab kepadamu. Aku mau menikmati masa depanku penuh pengharapan, penuh otoritas, penuh kuasa, penuh pengurapan, dan menerima jatah semua yang kau janjikan pada hidupku. Katakan amin. Ini penting sekali. Selidikilah aku ya Allah, dan kenalah hatiku, ujilah aku dan kenalah pikiran-pikiranku. Lihatlah apakah jalanku serong, dan tuntunlah aku di jalan yang kekal. Kalau kita bikin kesalahan, minta sama Tuhan, pakai orang lain untuk negur, pakai orang lain untuk nasihatin, supaya hidup kita tuh lurus. Kan ini lagi cari jati diri. Jati dirimu bukan kepada orang lain, bukan apapun juga. Yesus jati dirimu. Kalau kau ngerti firman, ngerti kebenaran, orang boleh ngomong apapun, kamu udah tahu persis Tuhan yang sebagai kekuatanku, Tuhan sebagai hidupku, Tuhan sebagai masa depanku. Orang boleh ngomong apapun, tapi aku tahu Tuhan berikan yang terbaik buatku. Aku berharga. Aku orang spesial. Amen. Ngerti nggak ini? Halo? Siap. Pendeta ngomong anak muda keras-keras marah-marah ini gimana ya? Bagus tak marahin kamu. Kapan lagi bisa marahin anak muda? Supaya hidupnya takut akan Tuhan. Amen. Supaya hidupnya menikmati hal besar di masa depan. Saya didik, saya ngomong firman seperti kalian anak saya sendiri, membekali sesuatu ke depannya supaya hidupmu menikmati banyak hal yang Tuhan janjikan. Orang dunia boleh hidupnya hancur hari ini. Orang lain bisa kongko-kongko di mall, di kafe. Kamu memberikan hatimu sama Tuhan, dengerin loh, dengerin khotbah yang keras seperti ini loh. Apa Tuhan gak hitungkan? Tuhan perhitungkan. Segala sesuatu yang kita kerjakan, segala sesuatu yang kita lakukan, apapun itu, ada hitung-hitungannya di hadapan Tuhan. Amin. Suatu hari kita akan menuainya. Kamu semakin hidup takut akan Tuhan, semakin
harus memberi hati sepenuhnya untuk Tuhan. Semakin mengasihi Tuhan mulai hari ini. Amin. Amin. Diberkati apa enggak? Berkati. Makan kenyang apa enggak hari ini? Luar biasa. Bangkit berdiri sama-sama. Komitmen dengan Tuhan. Nyanyi lagu apa ya? Zaman Musa lagi ya. Dipenuhi kemuliaan. Dengerin baik-baik. Mulai hari ini komitmen sama Tuhan. Komitmen sama Tuhan. Cintai Tuhan, kasih Tuhan lebih dari apapun juga. Masa depanmu ada dalam tangan Tuhan. Apapun yang kau kerjakan hari ini, suatu hari kau akan menuainya dengan baik. Tabur mulai hidup takut akan Tuhan, mengasihi Tuhan, mencintai Tuhan lebih dari apapun juga. Amin. Perjalananmu masih jauh sekali. Menghadapi tantangan, godaan, dan kita butuh Tuhan. Butuh Tuhan. Kitab Yohanes, dengar, lihat saya. Di kitab Yohanes jelaskan, kalau kita nggak nempel sama Tuhan, kita nggak akan bisa melakukan apa-apa. Kita mesti nempel sama Tuhan. Pingin hidupmu berhasil kan? Apa saja yang dikerjakan tanganmu Tuhan bikin berhasil kan? Pingin hidupmu dipromosi Tuhan kan? Dan hidup perjalananmu sekalipun menghadapi masalah tantangan, kamu bisa tetap enjoy, menikmatin kasih setia Tuhan kan? Kamu ingin menikmatin kebahagiaan di masa yang akan datang kan? Sumbernya hanya nempel sama Tuhan loh, nggak ada yang lain. Untuk kita bisa taat, kita harus takut hidup nempel sama Tuhan. Dimulai bangun hubunganmu dengan Tuhan setiap hari. Bangun hubunganmu dengan Tuhan. Kalau engkau hari ini nggak bisa berdoa, tanya, bergaul sama Roh Kudus. Minta Roh Kudus ajarin saya berdoa. Kalau masih nggak bisa, tanya gembalamu, biar diajarin berdoa. Komitmen mulai hari ini. Ini tambah hari perjalanan hidupmu akan menikmatin kasih setia Tuhan. Amin. Yang selalu baru setiap hari. Perjalanan hidup memiliki dampak dan otoritas, memiliki kuasa. Dan di umur-umurmu yang bertambah, urapan, hikmat, pengertian akan berbeda dari anak-anak lain. Tiba-tiba kau memiliki kecerdasan yang di atas rata-rata. Daniel memiliki kecerdasan di atas rata-rata. Karena setiap hari 3 kali dia berlutut di hadapan Tuhan, dinyembah Tuhan. Kalau engkau kekristenanmu nggak memiliki hubungan pribadi dengan Tuhan, kamu tuh seperti maju medan perang. Medan perangnya pakai rudal, pakai tembak kan, tapi kamu berjalan sambil bawa handphone, nyerahin diri. Artinya ngapain itu? Menyerahkan diri kepada musuh. Tapi kalau kita proteksi dengan hidup takut akan Tuhan, mencintai Tuhan, mengasihi Tuhan, semakin kamu diperlengkapi dengan otoritas dan kuasa Tuhan. Kamu menghadapi tantangan ke depan, kamu hanya fokus bisa sama Tuhan. Kamu bisa nggak kuat dan kamu nangis sama Tuhan, dan Tuhan berikan kemampuan dan kekuatan. Amin. Sampai hari ini setan akan bekerja dengan luar biasa untuk menjerat generasi-generasi masa depan ini. Kalau bisa dijerat, hancur. Ujungnya kamu akan menikmati jatah ilahi yang Tuhan siapkan dalam kehidupan kita. Tapi kalau kamu mulai menang, masa depanmu akan menikmati hal yang ajaib dan dahsyat. Amin. Ngerti nggak musuhmu siapa hari ini? Temanmu? Orang tuamu? Atau siapa? Musuh kita itu bukan darah dan daging. Musuh kita adalah roh jahat. Dan itu bisa dilawannya kalau kita nempel sama Tuhan. Kita nempel sama Tuhan, semua tipu muslihat setan akan kacau, hancur. Nggak bisa nyentuh kita. Di sisi lain kita juga harus mengalahkan dirimu sendiri. Egomu, amarahmu, kedaginganmu, hawa nafsumu harus disalibkan di hadapan Kristus tiap hari. Kamu akan memiliki karakter yang berbeda, dan nama Tuhan akan dipermuliakan atas hidupmu. Amin. Mulai hari ini mulai komitmen sama Tuhan. Ada orang-orang dalam ruang ini suatu hari akan dipakai Tuhan. Amin. Saya nggak tahu orangnya, tapi akan muncul sebagai orang yang powerful. Muncul di atas permukaan. Prepare mulai hari ini. Anda jadi orang pengusaha yang hebat suatu hari. Ada seseorang yang menjadi hamba Tuhan yang diurapi kuat sekali. Amin. Mulai komitmen.
Tuhan akan bekerja atas hidupmu mulai hari ini. Amin. Amin. Suatu hari mungkin kamu akan dipakai Tuhan. Amin. Kita tutup dalam doa. Makasih Tuhan, semuanya buat Engkau. Penyembahan kami buat Engkau, permainan musik kami buat Engkau, buat Raja kami yang maha mulia. Hidup kami buat Engkau. Angkat tanganmu dua-dua, ngomong sama Tuhan, ini hidupku Tuhan, buat Engkau. Mulai hari ini aku persembahkan jadi korban yang menyenangkan hatimu. Terima kasih Tuhan. Bapak, aku berdoa untuk anak-anak muda di ruangan ini. Pakai Tuhan luar biasa. Para pemimpinnya diurapin Tuhan luar biasa. Pakai hamba-Mu ini menjadi orang yang diurapin Tuhan dalam. Kuasa itu tetap mengalir dari hidup. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Persiapkan untuk sesuatu yang besar dalam Terima hidup. kasih. Pengurapan itu terus turun mengalir dari ujung rambut sampai telapak kaki. Amin. Amin. Kasih karunia-Mu melimpah. Terima kasih Tuhan. Pengurapan itu mengalir Yes. dalam nama Yesus. Terima kasih. Dalam nama Yesus. Kuasa itu sedang memenuhi hidupmu. Ya la 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 la. Feel in Jesus. Ya la 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 Jesus. la 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 la. Sekarang La 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 la. semakin kuat pengurapan itu. Feel in Jesus. Feel in Jesus name. Kerjakan hatinya. Kerjakan hatinya Roh Kudus. Terima kasih. Persiapkan sesuatu yang ilahi di depan saudara. Dalam nama Yesus. Kami mengucap syukur Tuhan buat anak-anak muda yang luar biasa ini. Kau sendiri akan bawa mereka dalam perjalanan bersama Tuhan. Bahwa mereka ini mengalami pengalaman ilahi. Aku berdoa Tuhan campur tangan. Tuhan campur tangan. Tuhan campur tangan. Pengurapan-Mu mengalir Tuhan dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus mau berdoa. Pengurapan itu turun untuk anak-anak yang haus dan lapar akan Tuhan ini. Mengalir Tuhan. Jesus name. Jesus name. Dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Berkati satu persatu. Hamba-Mu gak bisa tumpang tangan. Engkau sendiri yang tumpang tangan. Dalam nama Yesus, terima kasih. Tetap pengurapan ini tetap hadir dalam ruangan ini. Kita nikmatin sebentar ya. Buka tanganmu dua-dua. Saya mau berdoa. Aku berdoa Tuhan, beri pengalaman mereka dalam ruangan ini. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Now, sekarang, aku lepaskan pengurapan itu. Dalam nama Yesus. Now in Jesus name. Feel in Jesus name. Lawat mereka. Waktu mereka di rumah, di jalan. Lawat mereka dalam ruangan ini. Dalam nama Yesus. Aku lepaskan pengurapan itu turun sekarang. Jamah mereka. Dalam nama Yesus. Semua yang dijamah Tuhan, dilawat Tuhan. Katakan amin. 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 God bless you. Sampai ketemu besok.